Semoga ini manfaat bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Fasal atau bab mengenai cahaya para wanita. Ditulis oleh Syekh Muhammad Hisham Rabbani Al-Qabani atas nasihat Syekh Muhammad Nazim Ubrusil Haqqani. Para suami dan istri saat ini semakin tidak sanggup untuk menanggung pasangannya. Banyak yang tidak sanggup untuk menanggung pasangannya, banyak yang gagal dalam pernikahan. Di masa lalu keadaan itu tidak seperti ini. Jadi di masa lalu, kata Syekh Nazim, dulu perceraian itu jarang terjadi. Di zaman akhir ini banyak terjadi. Ini suatu keanehan, bencana yang luar biasa. Dulu, kata Syekh Nazim, cinta yang dimiliki pasangannya antara pria dan wanita, suami istri ini, saling memberi cahaya dan wajah mereka semakin bersinar setiap hari. Jadi dulu, kata Syekh Nazim, orang-orang itu saling mencintai satu sama lain sehingga wajahnya terpancar dan bersinar setiap hari. Maksudnya apa? Maksudnya wajahnya itu ceria. Pasangan suami istri wajahnya ceria, tidak murung, tidak sedih. Jadi suami istri dulu, kata Syekh Nazim, itu wajahnya berseri-seri semua. Nah, maksud Syekh Nazim ini seperti yang orang-orang dulu itu pada melakukannya, itu saling mencintai satu sama lain. Bayangkan, guru kita sudah bergelar Sultan Aulia, rajanya para wali, ulama yang luar biasa, hafiz Quran dan memegang sanad ilmu yang bersambung pada Rasulullah. Yang dibahas beliau dalam setiap nasihat pada muridnya adalah cinta. Ini yang jarang orang tahu, bahwa thariqah, jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, mengikuti jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dengan cinta. Karena ibadah mereka, kata Syekh Nazim, karena ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala membuat pria dan wanita, suami istri tersebut dihiasi pakaian cahaya, kecantikan dan cinta. Jadi suami istri ini saling cinta dan saling beribadah. Niatnya untuk beribadah dan Allah. Itulah yang membuat suami istri akan dihiasi oleh cahaya, pakaian, kecantikan, kesenangan, indah dan saling cinta. Jadi tujuannya adalah ibadah kepada Allah. Suami istri ini ketika berumah tangga tujuannya, suami istri ketika rumah tangga tujuannya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat ini, kata Syekh Nazim, saat ini orang-orang tidak tertarik untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka pada saat ini orang-orang itu melalaikan hal untuk ibadah. Maka sebagai hukumannya, kata Syekh Nazim, mereka saling merasa bahwa pasangannya tidak menarik atau jelek. Jadi yang menjadikan kita mencintai istri, istri mencintai suami adalah Allah Subhanahu wa taala, tujuannya ibadah. Mereka saat ini hanya mengandalkan kecantikan lahiriah saja atau fisiknya. Yang kecantikan boneka, manekin di etalase toko, menyerupai pria dan wanita memakai pakaian
tapi tidak memiliki rasa. Bila seseorang dihiasi dengan keindahan surgawi sebagai berkah dari Allah, maka dia tidak akan pernah kehilangan kecantikannya. Walaupun sudah mencapai usia 90, mencapai usia 100 tahun, kata Sayyidina Azim, tidak akan pernah berubah kecantikannya, karena mereka selalu dihiasi pakaian surgawi. Suami istri bersama keluarga yang tujuannya mencari ridho Allah, beribadah mencari ridho Allah, tujuan dalam rumah tangga itu, kata Sayyidina Azim, maka walaupun usia 90, 100, maka akan dihiasi pakaian surgawi, akan nampak indah. Hanya indah dilihat. Kita sering melihat orang-orang yang sudah para ulama, kalau pada sepuh lihat. Contohnya guru kita, Syekh Hisham Al-Qabani, usianya sudah 73 tahun. Hajah Aminah. Walaupun sudah sepuh, dilihat itu indah. Karena dalam hatinya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, ada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jenazah melanjutkan, para rasul dengan pengetahuan surgawinya berkata, para nabi-nabi dan rasul itu yang dihiasi pakaian surgawi memberi nasihat, jika seseorang ingin kelihatan cantik atau dihiasi dengan pakaian kecantikan pada diri mereka, mereka harus berusaha bangun tengah malam dan subuh jangan terlambat. Kata Sayyidina Azim, nasihatnya Syekh Hisham juga yang pernah saya dengar, bahwa bangunlah 30 menit sebelum subuh. Bangunlah 30 menit sebelum subuh. Maka ketika itu dilakukan setiap hari, wajahnya, fisiknya akan dihiasi cahaya surgawi, akan nampak cantik, akan nampak indah, walaupun usianya sudah sepuh, apalagi yang masih muda. Kata Sayyidina Azim, karena pada waktu-waktu itulah cahaya terang spiritual muncul dan dikenakan pada orang-orang yang bangun pada waktu itu. Dan ibadah malam, tengah malam, dan subuh. Tengah malam itu masuk setengah jam sebelum subuh, masih masuk malam, belum subuh. 30 menit sebelum subuh itu sudah masih masuk sepertiga malam. Allah menganugerahkan kepada mereka cahaya yang sangat terang dan cahaya cinta. Kalau ingin mendapat kebahagiaan, wajahnya tampan dan cantik, maka bangunlah sepertiga malam, kemudian subuh jangan terlambat untuk bangun. Ini penting ya, jadi kalau ingin kelihatan cantik, nggak usah ke salon-salon dulu maksudnya. Apalah, cukup bangun sebelum subuh. Dan jangan tidur lagi sudah subuh, supaya rezekinya tidak dipatok ayam. Supaya rezekinya enggak resep, diperhatikan. Resep dari para nabi yang disampaikan kepada umatnya, dan ini disampaikan oleh Sayyidina Azim kepada murid-muridnya. Siapapun yang menginginkannya dapat memohon kepada Allah pada waktu-waktu tersebut, Allah akan mengirimkan malaikat-malaikat dengan cahaya dan pakaian surgawi. Dia akan memakaikan pada hambanya yang beribadah padanya di bumi, yang melaksanakan sholat dan memuliakannya. Namun orang-orang sudah melupakan hal ini dan berusaha keras mempercantik wajah dan tubuhnya dengan kosmetik yang menghamburkan uang jutaan dolar dan euro. Kata Sayyidina Azim, orang ini kalau ingin cantik saat ini mengandalkan make up,
yang harganya jutaan dolar dan euro, kata Sayyidina Hasim. Padahal ada lebih indah, lebih membuat cantik seseorang itu dengan bangun sebelum sholat subuh, dan jangan sholat subuh terlambat, jangan bangun terlambat, jangan bangun kesiangan. Resepnya itu. Ini resep rahasia yang sebetulnya sudah diketahui orang banyak, tapi jarang yang melaksanakannya. Kita paham bahwa para ulama, para kiai, para syekh, Syekh Syam contohnya, walaupun sudah sepuh, Haji Aminah Adil Putri, istrinya, Haji Nasihah Adil, istrinya Syekh Syam, itu masih kelihatan indah dilihat dan menyenangkan ketika dilihat. Itu di make up harga jutaan dolar nggak ada itu sampai sebegitu bisa sama kok Syekh Syam sama nampaknya indah. Haji Nasihah Amin Nasihah Adil juga indah. Karena rahasianya ini. Kata Syekh Nazim, mereka ke salon-salon, ke kosmetik, menghamburkan jutaan dolar dan euro, membuat bibir mereka nampak seperti bibir keledai. Kata Syekh Nazim, mereka berusaha membuat diri mereka lebih muda dengan kosmetik-kosmetik yang harganya jutaan dolar, jutaan euro itu. Kata Syekh Nazim, loh, ini ilmu loh. Ilmu agar kalian tampak, kita semua, supaya tampak tampan dan cantik. Bangunlah sepertiga malam dan jangan terlambat subuh. Sepertiga malam bukan terus ke kamar mandi, bukan. Ambil wudhu, duduk zikir, sholat. Syekh Nazim memberi nasihat ini, menggaris bawah ini. Hari ini, saat ini, kata Syekh Nazim, para remaja tidak berkata bahwa Allah lah yang memberikan mereka kecantikan, ketampanan, tetapi mereka minta ketampanan, kecantikan dengan menggunakan kosmetik agar tampak cantik. Dan itu tidak akan bisa. Tidak akan bisa. Nah iya, kalau saya udah 60-70 mau pakai make up kayak gimana ya tetap aja. Tapi kata Syekh Nazim, kalau kalian bangun sepertiga malam, zikir dan sholat dan sholat subuh, itu akan diberi Allah Ta'ala. Allah akan berikan kita cahaya-cahaya surgawi yang jadikan kita nampak tampan dan cantik tanpa ke salon. Apalagi kalau ke salon tambah lagi. Tapi harapannya bahwa yang memberikan kecantikan, kata Syekh Nazim, kalian harus ingat yang memberikan ketampanan, kecantikan lah bukan salon, bukan kosmetik, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Syekh Nazim, para wanita yang berjilbab dan berpakaian menutup aurat, kata Syekh Nazim, wajah dan tubuhnya akan tetap segar dan cantik tanpa kosmetik, kata Syekh Nazim. Orang yang menjaga auratnya, wanita yang menjaga auratnya dengan menggunakan jilbab, Allah jaga itu tubuh dan wajahnya tetap cantik walaupun tanpa kosmetik. Syekh Nazim masih tahu. Mereka tidak mengerti sumber utama kecantikan itu berasal dari mana, kata Syekh Nazim. Mereka bertanya kepada wanita muslim yang memakai jilbab, itu gunanya untuk menjaga kecantikan mereka. Tetapi para wanita sekarang terlalu bodoh sehingga tidak menggunakan jilbab.
tidak menutup aurat. Nah, ini saya nanti memberikan penjelasan tentang jilbab. Kenapa saya harus menutup aurat? Untuk menjaga kecantikan wanita itu, agar cahayanya menyelumpi badannya dia. Kata Syekh Nazim melanjutkan, wanita yang cerdas tidak akan menyia-nyiakan kecantikannya. Zaman dahulu, para wanita menjaga wajah dan tubuh mereka agar tidak tersentuh oleh seorang yang tidak halal untuk mereka. Orang-orang yang mengikuti setan dan ajarannya akan jatuh dalam kesulitan yang merusak spiritual dan fisik manusia. Di masa lalu, spiritual terpelihara jika fisik dijaga, sehingga semakin banyak kebahagiaan dan kecantikan dianugerahkan kepada mereka. Sekarang, para wanita ingin membuka dan memamerkan kecantikan mereka, tetapi mereka tidak akan berhasil, karena kecantikan mereka akan cepat memudar. Orang yang nggak pakai jilbab, yang nggak pakai penutup aurat, walaupun dia ke kosmetik ataupun kecantikannya, kata Syekh Nazim ini akan memudar, hanya sebentar akan memudar. Tapi kecantikan yang awet, kecantikan yang asli dari badannya, dari cahaya tubuhnya, dari cahaya wajahnya, itu adalah bagi orang-orang yang menutup auratnya. Syekh Nazim menasihatkan para wanita agar memakai jilbab. Indah ya, kalau kalian ingin cantik berjilbablah. Nah, ini kenapa orang menjadi cepat tua. Sekarang para wanita ingin membuka dan memamerkan kecantikan mereka, tetapi mereka tidak akan berhasil karena kecantikan mereka akan memudar, terutama pada wanita yang bekerja dengan pria. Pandangan para pria tersebut membawa efek buruk bagi wanita, karena para wanita yang sering terekspos dilihat oleh pandangan pria itu akan menjadi, wajahnya akan menjadi cepat tua, kata Senadi. Oh alah, ini orang akan menjadi cepat, wajahnya cepat tua kalau sering diekspos dirinya ke orang lain, orang wanita, pria lain. Sekarang ini banyak sekali wanita yang mengeluh sakit, misalnya mereka mengatakan terkena kanker, dan saya bertanya berapa usianya, dan mereka mengatakan 25. Bagaimana bisa begitu? Terutama para gadis yang masuk universitas dan selalu bersama dengan kekasihnya. Mereka saat lulus, kondisi fisik mereka sudah turun. Mereka menunda pernikahan dan menghabiskan waktu di universitas belajar untuk mendapatkan ijazah yang tidak ada manfaatnya di akhirat. Cara yang salah untuk manusia, karena mereka mengikuti ajaran setani. Dan sekarang negara-negara sekarang ini, kata Syekh Nazim, negara-negara membuat peraturan bahwa pria dan wanita adalah setara. Keliru. Jika kita setara, semua pria harus menjadi wanita. Itu adalah setara. Allah menciptakan pria sebagai pria dan wanita sebagai wanita. Bagaimana orang bisa mengatakan bahwa pria dan wanita setara? Kebodohan apa ini? Kata Syekh Nazim. Jangan ikut-ikutan wanita dan pria setara ya. Pria ya pria, wanita ya wanita, dalam hal ini punya kekuatan masing-masing. Sampai saat ini mereka membuat kesulitan bagi di berbagai bangsa, tapi mereka tidak akan berhasil. Semoga Allah mengampuni saya dan memberkati kalian, kata Syekh Nazim. Wa min Allah at-taufiq, dari Allah lah at-taufiq, kekuatan untuk beribadah. Insyaallah subah Syekh Nazim kita lanjutkan setiap Sabtu malam Ahad sebelum zikir dimulai. Luar biasa, nasihat Nazim luar biasa. Perkataannya sangat dalam, dan ini intisari Islam disampaikan oleh guru-guru kita, ini luar biasa. Sampai bagaimana pria dan suami istri sering mencintai,
dan bagaimana wanita dan pria itu bisa menjaga kecantikannya. Alhamdulillah. Ya Allah, mohon izin untuk merokobah menghubungkan hati dengan Syekh Muhammad Hisham Rabban al-Qabah